Selamat datang di MP3 Horror. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kisah yang penuh dengan misteri, kegelapan, dan ketakutan yang perlahan menggerogoti setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kisah ini berasal dari sebuah desa yang telah lama dikutuk, di mana ritual-ritual masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika kalian merasa lemah, sebaiknya berhenti mendengarkan sekarang, karena sekali kalian memasuki dunia ini, mungkin kalian tidak akan bisa keluar. Sekarang, matikan lampu, pastikan kalian sendirian, dan dengarkan dengan saksama. Aku bukanlah seorang yang percaya dengan hal-hal mistis. Sebagai seorang jurnalis investigasi, tugasku adalah mengungkap fakta, bukan mendalami tahayul. Namun, kali ini, aku berhadapan dengan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Semuanya bermula ketika aku menerima surat dari seseorang bernama Rendra, seorang pria yang mengaku sebagai penduduk terakhir dari desa Pangguban. Dalam suratnya, ia memohon agar aku datang ke desanya sebelum semuanya terlambat. Ia berbicara tentang kutukan, tentang orang-orang yang menghilang tanpa jejak, dan tentang sebuah ritual yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Rasa penasaranku membawaku menuju desa tersebut. Aku berangkat sendirian dengan mobil, melintasi jalanan sepi yang penuh kabut. GPS tidak mengenali lokasi desa itu, seakan-akan tempat tersebut tidak pernah ada di peta. Aku bertanya pada beberapa penduduk desa di sekitar, namun mereka hanya menggelengkan kepala dengan wajah ketakutan setiap kali aku menyebut nama Pangguban. "Sebaiknya Anda tidak ke sana, Pak," kata seorang pria tua yang kutemui di warung. Orang-orang yang masuk ke desa itu, jarang yang bisa kembali. Aku mengabaikan peringatan itu. Aku seorang jurnalis, bukan orang yang mudah takut hanya karena cerita rakyat. Namun, semakin aku mendekati lokasi yang ditunjukkan dalam surat Rendra, udara di sekitarku berubah. Suasana semakin sunyi, burung-burung tak lagi berkicau, dan pepohonan di sekitarku tampak lebih gelap dari seharusnya. Ketika akhirnya aku melihat gerbang kayu yang menandai pintu masuk desa, ada perasaan aneh yang merayapi tubuhku, sebuah firasat buruk yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Desa Pangguban tampak seperti desa biasa pada pandangan pertama. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sawah terbentang luas, dan jalanan tanah berdebu menghubungkan setiap sudut desa. Namun, ada sesuatu yang salah. Tidak ada suara, tidak ada anak-anak bermain, tidak ada orang-orang berbincang, bahkan suara hewan ternak pun tidak terdengar. Desa ini seperti mati. Aku mengetuk pintu beberapa rumah, tetapi tidak ada jawaban. Semua pintu terkunci. Beberapa rumah tampak seperti telah lama ditinggalkan, sementara yang lain terlihat masih dihuni, namun pemiliknya entah berada di mana. Aku mulai merasa tidak nyaman, hingga akhirnya seorang pria tua muncul dari balik rumah besar di tengah desa. Wajahnya penuh keriput, matanya kosong seperti menyimpan ketakutan yang tak terkatakan. "Kau yang datang karena surat Rendra?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengikuti pria tua itu memasuki rumahnya yang bergelap dan sempit. "Ikut aku." Bau dupa menyengat di dalamnya, kau ada bercampur dengan aroma tanah basah yang membuat bulu kudukku meremang. Ia menyalakan lampu minyak, lalu menatapku dengan tatapan tajam. "Apa yang kau cari di sini?" tanyanya. Aku mengeluarkan surat yang kuterima dari Rendra. Pria itu mengambilnya, membaca isinya, lalu menghela napas panjang. "Rendra sudah lama mati," katanya pelan. Aku terdiam. "Apa maksud Anda? Surat ini dikirimkan hanya beberapa minggu lalu." Ia menggeleng. "Rendra adalah keponakanku. Ia hilang 8 tahun lalu, di malam ketika ritual terakhir dilakukan." Darahku berdesir. Jika yang dikatakan pria ini benar, lalu siapa yang mengirimkan surat itu? Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wiryo, sesepuh desa yang tersisa. Ia akhirnya mengungkapkan kebenaran yang telah lama dikubur. Dulu, desa Pangguban adalah tempat yang makmur, tetapi kemakmuran itu datang dengan harga yang mengerikan. Setiap beberapa tahun sekali, desa ini mengadakan sebuah ritual rahasia yang disebut sesaji raga, sebuah pengorbanan manusia untuk menjaga keseimbangan dengan mereka yang tak terlihat. Korban dipilih dari anak muda desa.
Mereka akan dibawa ke sumur Jagaraga, sebuah sumur tua di tengah hutan yang kini telah ditinggalkan. Di sana, mereka akan ditinggalkan sendirian, hingga sesuatu mengambil mereka. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalam sumur itu, hanya satu hal yang pasti, siapapun yang masuk, tak akan pernah kembali. Tapi 8 tahun lalu, semuanya berubah, kata Pak Wiryo. Rendra adalah korban yang terpilih, tetapi ia memberontak. Ia dan beberapa pemuda lain mencoba melarikan diri, tetapi mereka tertangkap. Namun sebelum ritual selesai, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit berubah menjadi merah, suara-suara aneh muncul dari dalam sumur, dan orang-orang desa yang ada di sana satu persatu menghilang. Aku merasakan napasku tertahan, dan sejak saat itu, desa ini mulai mati. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh cerita Pak Wiryo. Jika yang dikatakannya benar, maka desa ini benar-benar telah dikutuk. Aku memutuskan untuk mencari sumur itu. Dengan hanya berbekal senter, aku berjalan ke arah hutan di luar desa. Udara terasa semakin dingin. Suara dedaunan yang bergesekan dengan angin terdengar seperti bisikan. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah sesuatu berusaha menahanku agar tidak melangkah lebih jauh. Lalu aku menemukannya, sumur Jagaraga. Sumur itu lebih besar dari yang kubayangkan, dikelilingi oleh batu-batu hitam yang tertutup lumut. Aku mendekat dan menyorotkan senter ke dalamnya. Yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat. Tapi lalu, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara bisikan. Aku menajamkan pendengaran. Malam semakin larut, tetapi aku tetap berdiri di depan sumur tua itu. Suara bisikan yang kudengar tadi masih terngiang di telingaku. Jantungku berdegup lebih kencang. Awalnya, aku mengira itu hanya suara angin yang berdesir melewati batu-batu lumut yang melingkari sumur. Tetapi semakin kuperhatikan, suara itu terdengar seperti kata-kata yang berbisik pelan. Aku menyorotkan senter ke dalam sumur. Gelap, seolah dasar sumur itu tak berujung. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalamnya. Aku tersentak mundur. Bayangan hitam berkelebat di dasar sumur. Napasku memburu. Aku memaksa diriku untuk tetap tenang dan berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya pantulan bayangan ranting pohon, pikirku. Tapi, bagaimana bisa ada pantulan jika cahaya senternya tidak mencapai dasar? Angin dingin berembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Tiba-tiba, suara bisikan itu berubah menjadi desisan panjang, seperti suara seseorang yang mencoba berbicara namun suaranya terdistorsi. Aku mencoba menangkap kata-kata yang diucapkannya, tetapi yang terdengar hanyalah sesuatu yang asing, seperti bahasa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dan saat itulah aku merasakan sesuatu. Bulu kudukku meremang. Ada tatapan, seseorang, atau sesuatu, sedang mengawasiku dari balik pepohonan. Aku memutar tubuhku dengan cepat dan mengarahkan senter ke arah hutan. Bayangan-bayangan pepohonan tampak melayang-layang di antara kabut yang turun semakin tebal. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku bisa merasakannya. Aku tidak lagi sendirian. Langkah-langkah kecil terdengar dari kejauhan, seperti seseorang sedang berjalan di antara ilalang kering. Lalu, dari celah pepohonan, aku melihat sesuatu bergerak. Awalnya samar, tetapi kemudian semakin jelas. Sosok manusia. Aku menahan napas. Senterku gemetar di tanganku. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arahku. Dari sinar senternya, aku bisa melihat bahwa ia mengenakan pakaian lusuh yang sudah sobek-sobek. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang tidak berkedip. Tubuhku terasa kaku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapku dari balik pepohonan. Kemudian, ia tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, terlalu lebar, seolah wajahnya sendiri dipaksa untuk membentuk ekspresi itu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku harus pergi dari sini. Aku mundur perlahan, berusaha untuk tidak membuat suara. Aku memutar tubuhku dan berlari secepat yang ku bisa kembali ke desa. Napasku tersengal, kakiku hampir tersandung akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Suara langkah-langkah di belakangku semakin dekat. Sesuatu sedang mengejarku. Ketika aku akhirnya sampai di tepi hutan, aku menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya pepohonan yang berdiri diam,
seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Aku kembali ke rumah Pak Wiryo dengan tubuh gemetar. Ia sudah menungguku di depan pintu dengan wajah muram. Seakan ia tahu apa yang baru saja terjadi. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia menarikku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku sudah bilang, jangan pernah ke sumur itu, katanya lirih. Aku masih terengah-engah. Aku melihat seseorang di sana. Pak Wiryo menatapku lama, lalu menghela napas berat. Kau melihatnya? Aku mengangguk. Siapa? Siapa dia? Ia tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke sudut ruangan, membuka sebuah peti tua, dan mengeluarkan secarik kertas kuning yang sudah lapuk. Di atas kertas itu ada sebuah sketsa kasar, menggambarkan wajah seseorang dengan mata kosong dan senyuman yang terlalu lebar. Aku langsung mengenali wajah itu. Ini orang yang kulihat tadi. Seruku. Pak Wiryo menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dia adalah Rendra. Darahku terasa membeku. Tapi, suaraku bergetar. Rendra sudah mati 8 tahun lalu, bukan? Pak Wiryo mengangguk pelan. Benar, tapi dia belum benar-benar pergi. Aku menelan ludah. Tubuhku terasa lemas. Kau sudah menarik perhatiannya, lanjut Pak Wiryo. Dia tahu kau ada di sini sekarang. Dan dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menatap kertas itu dengan mata yang membelalak. Sementara di luar, angin berembus semakin kencang, membawa bisikan yang kini semakin jelas kudengar. Jangan pergi. Aku menatap Pak Wiryo dengan perasaan tidak percaya. Rendra, ulangku pelan, seolah berharap aku salah dengar. Pak Wiryo mengangguk. Ya, kau melihatnya, bukan? Aku menggeleng cepat. Tidak mungkin. Rendra sudah mati 8 tahun lalu. Apa yang kulihat tadi, itu bukan manusia. Pak Wiryo menghela napas panjang. Ia meraih kendi tua di meja kayu di hadapannya, menuangkan air ke dalam mangkuk kecil, lalu menyerahkannya padaku. Minumlah dulu, kau terlihat pucat. Tanganku gemetar saat menerima mangkuk itu. Aku menyesap airnya perlahan. Dingin, rasanya agak pahit. Mungkin hanya perasaanku saja, atau mungkin ini akibat ketegangan yang kurasakan sejak tadi. Pak Wiryo duduk di seberangku. Matanya menatap lurus ke arah lampu minyak yang berkedip-kedip, seakan ia sedang mencari cara terbaik untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika. Kutukan ini sudah ada sejak lama, katanya akhirnya. Dan Rendra adalah bagian dari itu. Aku mendengarkan dalam diam. Dulu, sebelum desa ini mati, sesaji raga selalu dilakukan dengan lancar. Setiap beberapa tahun sekali, seseorang dipilih untuk menghilang ke dalam sumur. Tidak ada yang berani menolak, karena jika tidak, seluruh desa akan terkena akibatnya. Aku menggenggam mangkuk air lebih erat. Akibat seperti apa? Pak Wiryo menatapku lekat-lekat. Seperti ini, aku merasakan bulu kudukku meremang. 8 tahun lalu, Rendra melawan. Ia tidak ingin menjadi korban berikutnya. Ia mencoba melarikan diri bersama beberapa pemuda lain, tetapi mereka tertangkap. Orang-orang desa, termasuk aku, tidak punya pilihan selain menyelesaikan ritual. Mereka diikat, dibawa ke sumur, dan Pak Wiryo terdiam. Tangannya mengepal. Ada sesuatu dalam sorot matanya, penyesalan yang dalam. Tapi sesuatu terjadi malam itu, lanjutnya. Saat kami hendak menjatuhkan mereka ke dalam sumur, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara, seperti ratusan orang berbisik bersamaan dari dalam sumur. Aku merinding. Itu suara yang sama seperti yang kudengar di hutan tadi. Rendra dan yang lainnya tiba-tiba berteriak histeris, kata Pak Wiryo. Kami tidak tahu kenapa, mereka berusaha menutup telinga, menggeliat seakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kepala mereka. Beberapa orang desa mencoba menenangkan mereka, tetapi tiba-tiba mereka menghilang. Aku menatapnya dengan kaget. Menghilang? Maksud Anda? Pak Wiryo mengusap wajahnya. Mereka lenyap begitu saja. Tidak ada tubuh, tidak ada darah. Mereka seperti diserap ke dalam udara. Aku merasakan hawa dingin menjalar di tengkukku. Sejak saat itu, desa ini perlahan mati. Lanjutnya, orang-orang mulai menghilang satu persatu. Terkadang, kami melihat mereka kembali, tetapi mereka bukan lagi manusia. Aku menelan ludah.
Apa yang Anda maksud dengan, bukan lagi manusia? Pak Wiryo menatapku dalam-dalam, seperti yang kau lihat malam ini. Aku membeku, aku tahu apa yang dia maksud. Sosok Rendra yang kulihat tadi, senyuman itu. Aku merasa mual, aku ingin meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah cerita rakyat yang dilebih-lebihkan, tetapi aku tahu betul apa yang kulihat di hutan tadi. Itu bukan manusia, kenapa aku dipanggil ke sini? Tanyaku akhirnya. Pak Wiryo terdiam. Aku tidak tahu, tapi surat itu, jika memang surat itu benar dikirim oleh Rendra, potongnya, maka ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Aku mencoba mencerna semuanya. Jika Rendra memang sudah mati 8 tahun lalu, dan jika benar dia yang memanggilku ke sini, maka untuk apa? Dan, apakah aku sudah terlambat? Suara ketukan di pintu membuat kami berdua terlonjak. Aku menoleh ke arah pintu dengan napas tertahan. Siapa yang datang tengah malam begini? Pak Wiryo tampak lebih tegang daripada aku. Ia berdiri perlahan, mengambil sebilah pisau dari meja, lalu berjalan mendekati pintu. Jangan bersuara, bisiknya padaku. Aku menahan napas. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Pak Wiryo berdiri diam di depan pintu, tidak berani membukanya. Lalu, sebuah suara terdengar dari luar. Buka, Mbah. Aku kedinginan. Darahku langsung membeku. Aku mengenali suara itu. Suara yang sama yang kudengar di hutan. Suara Rendra. Pak Wiryo menoleh padaku, wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Kami tetap diam, tidak ada yang berani bergerak. Lalu, suara itu kembali terdengar, lebih lirih, lebih dekat. Aku tahu kau di dalam, Mbah, aku lihat kalian tadi. Aku menelan ludah. Suaranya terdengar aneh, tidak seperti suara manusia. Aku lapar, Mbah. Mataku membelalak, tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Lalu, tiba-tiba, pintu mulai bergerak sendiri. Pintu itu bergeser sedikit, berderit pelan. Aku bisa melihat celah tipis antara daun pintu dan kusennya. Gelap di luar sana, hanya diterangi oleh remang lampu minyak yang temaram. Pak Wiryo mengangkat pisau di tangannya, tetapi aku bisa melihat jari-jarinya gemetar. Bah, suara itu kembali terdengar, lebih pelan, lebih menyeramkan. Aku lapar, tolong bukakan pintunya. Aku menahan napas, jantungku berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dadaku. Pak Wiryo menoleh padaku, seolah bertanya apa yang harus kami lakukan. Aku menggeleng cepat, jangan buka pintu itu. Namun, sebelum Pak Wiryo sempat bereaksi, sesuatu terjadi. Pintu tiba-tiba dihantam keras dari luar. Seakan ada seseorang, atau sesuatu, yang berusaha menerobos masuk dengan paksa. Pak Wiryo segera mendorong lemari kayu ke depan pintu sebagai penghalang. Jangan lihat keluar, bisiknya panik. Aku langsung memalingkan wajah, tetapi dari sudut mataku, aku sempat melihat sesuatu. Bayangan tinggi, kurus, dengan kepala yang sedikit miring ke samping. Senyumnya masih melebar seperti sebelumnya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan itu mulai merayap naik ke dinding rumah, seperti laba-laba yang bergerak dengan cara yang tidak wajar. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak berteriak. Pak Wiryo mencengkram tanganku erat. Kita harus pergi ke bawah, katanya pelan. Aku mengerutkan kening. Ke bawah, ia menunjuk ke lantai kayu di sudut ruangan. Di sana, ada papan lantai yang sedikit berbeda dari yang lain. Ia segera membukanya, memperlihatkan lubang sempit dengan tangga kayu menuju ruang bawah tanah yang gelap. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti Pak Wiryo menuruni tangga. Begitu kami sampai di bawah, ia menutup kembali pintu lantai itu dengan hati-hati. Suara gedoran di atas semakin keras. Aku bisa mendengar sesuatu merayap di luar jendela. Pak Wiryo menyalakan lilin kecil, memperlihatkan ruangan sempit yang dipenuhi barang-barang tua. Bau tanah dan kayu lapuk memenuhi hidungku. Kita aman di sini untuk sementara, bisiknya. Aku masih mencoba menenangkan diriku ketika aku melihat sesuatu yang aneh di sudut ruangan. Ada beberapa kain putih yang digantung seperti tirai. Di belakangnya, aku bisa melihat bentuk yang menyerupai tubuh manusia. Aku menoleh ke Pak Wiryo, tetapi ia tampak lebih pucat dari sebelumnya. Pak, itu apa? Tanyaku pelan,
takut mendengar jawabannya. Pak Wiryo menelan ludah. Itu, mereka. Aku merinding. Perlahan, aku melangkah maju, mendekati kain putih yang menggantung itu. Aku bisa melihat siluet yang berdiri diam di baliknya. Tanganku terulur, hampir menyentuh kain itu. Dan tiba-tiba, kain itu jatuh ke tanah. Aku menahan napas. Di balik kain itu, berdiri beberapa sosok. Mereka tampak seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang sangat salah dengan mereka. Kulit mereka pucat keabu-abuan, mata mereka kosong, dan yang paling mengerikan, mereka semua tersenyum lebar, sama seperti Rendra. Tubuhku membeku, mereka tidak bergerak. Lalu, satu persatu, mereka mulai berbisik. Bisikan itu sama seperti yang kudengar di sumur, suara yang terdistorsi dan tidak bisa kupahami. Aku mundur perlahan, tetapi lantai di bawah kakiku berderit. Seketika, semua sosok itu menoleh ke arahku bersamaan. Aku langsung tersentak mundur, napasku terhenti. Jangan pergi, bisik mereka serempak. Aku berbalik hendak lari, tetapi tiba-tiba salah satu tangan dingin mencengkeram lenganku. Aku berteriak. Pak Wiryo segera menarikku, menjauhkan tanganku dari sosok itu. Ia meraih segenggam garam dari kantong bajunya, lalu melemparkannya ke arah sosok-sosok tersebut. Begitu butiran garam mengenai mereka, sosok-sosok itu langsung menjerit, tubuh mereka mengejang sebelum perlahan menghilang menjadi kabut hitam. Aku masih terengah-engah, sementara Pak Wiryo menarikku keluar dari ruang bawah tanah. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama, katanya tegas. Aku mengangguk cepat. Lalu kita harus kemana? Pak Wiryo menatapku dengan serius. Kita harus menyelesaikan apa yang dimulai 8 tahun lalu. Aku mengerutkan kening. Maksud Anda? Pak Wiryo menarik napas panjang. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai kita menghadapinya di sumur. Aku merasakan darahku berdesir. Kembali ke sumur. Ia mengangguk. Ya, itu satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua. Aku ingin menolak. Aku ingin lari dari tempat ini sejauh mungkin. Tetapi aku tahu, jika aku tidak menyelesaikan ini sekarang, aku mungkin tidak akan pernah bisa pergi dari desa ini. Aku mengangguk pelan. Baiklah, kita lakukan. Tanpa membuang waktu, kami berdua segera keluar dari rumah dan menuju ke sumur tua itu, tempat di mana semua mimpi buruk ini dimulai. Malam semakin pekat saat aku dan Pak Wiryo melangkah menuju sumur tua di tengah desa. Cahaya bulan yang redup menyinari jalan berbatu yang sudah dipenuhi lumut, membuat langkah kami terasa semakin berat. Di kejauhan, suara bisikan itu mulai terdengar lagi, lembut, berulang, dan semakin dekat. Aku mencengkeram lengan Pak Wiryo. Mereka tahu kita datang. Pak Wiryo mengangguk tanpa menoleh. Jangan berhenti, kita harus menyelesaikan ini. Begitu kami tiba di dekat sumur, aku bisa merasakan hawa dingin yang lebih menusuk. Seolah-olah ada sesuatu yang mengalir dari dalam sumur itu, menyebar ke seluruh desa yang mati ini. Pak Wiryo mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kainnya, segenggam garam, dupa, dan sebuah pisau kecil berkarat. Dengar baik-baik, katanya, menatapku serius. Ritual ini harus dilakukan dengan benar. Jika tidak, kita akan berakhir seperti mereka. Aku menelan ludah. Seperti mereka, Pak Wiryo tidak menjawab, tetapi ekspresinya cukup untuk membuatku paham. Aku menoleh ke sumur. Aku tidak bisa melihat dasarnya, hanya kegelapan yang pekat. Angin berdesir pelan, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Pak Wiryo mulai menaburkan garam mengelilingi sumur. Ia lalu menyalakan dupa dan menancapkannya di tanah. Asap tipis mulai mengepul, bercampur dengan udara dingin yang menyesakkan. Aku menatapnya dengan cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak Wiryo menggenggam pisau kecilnya erat. Kita harus memanggil mereka. Jantungku berdegup kencang. Memanggil mereka. Maksud Anda, Rendra? Pak Wiryo mengangguk. Aku ingin menolak. Aku ingin berlari dari tempat ini. Tetapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, sesuatu terjadi. Gemuruh. Tanah di bawah kaki kami bergetar. Sumur tua itu mengeluarkan suara berdesir, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu, aku mendengar suara. Kalian akhirnya datang. Aku membeku. Di seberang sumur, berdiri sosok yang sudah terlalu sering kulihat malam ini. Rendra, ia tampak sama seperti yang kulihat sebelumnya, tubuh kurus,
mata kosong, dan senyumnya yang terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Pak Wiryo mencengkeram tanganku. "Jangan biarkan dia mendekat," bisiknya. Tetapi Rendra hanya berdiri diam. Ia menatap kami, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke sumur. "Waktunya pulang." Tiba-tiba, sesuatu dari dalam sumur mulai muncul. Aku melihatnya dengan jelas, tangan-tangan pucat, mencengkeram bibir sumur, merangkak keluar satu persatu. Mereka adalah orang-orang yang hilang. Mataku melebar saat melihat wajah-wajah yang sudah rusak, kulit mereka membusuk dengan mata kosong yang tetap menatap ke arahku. Mereka tersenyum, semuanya. Aku mundur selangkah, tetapi Pak Wiryo tetap di tempatnya. Ia mengangkat pisau kecilnya, lalu tanpa ragu menggoreskan bilahnya ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke tanah. Aku ingin berteriak memperingatkannya, tetapi sebelum aku sempat bicara, Pak Wiryo mulai berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Angin bertiup lebih kencang. Sosok-sosok dari sumur mulai bergerak tidak tenang. Rendra melangkah lebih dekat, matanya menatap lurus ke arah Pak Wiryo. "Sudah terlambat, Mbah," katanya pelan. Lalu, dalam sekejap, ia bergerak. Dengan kecepatan yang tidak wajar, ia melompat ke arah Pak Wiryo. Aku berteriak, tetapi Pak Wiryo tidak mundur. Dengan cepat, ia melempar segenggam garam ke arah Rendra. Begitu butiran garam mengenai tubuhnya, Rendra menjerit kesakitan. Tubuhnya mengejang, kulitnya mulai menghitam dan mengelupas seperti terbakar. Tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tangan-tangan dari sumur tiba-tiba meraih Rendra. Aku melihatnya dengan jelas, mereka menarik tubuhnya, mencengkram kakinya, menyeretnya ke dalam sumur. Rendra menjerit. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi ketakutan di wajahnya. Ia mencoba melawan, tetapi semakin banyak tangan yang muncul, menariknya lebih dalam. "Tolong, jangan biarkan aku kembali ke sana." Suaranya bukan lagi suara makhluk mengerikan. Itu suara Rendra yang dulu. Suara seorang manusia yang ketakutan. Aku membeku, tetapi Pak Wiryo tetap diam. Ia hanya menatap Rendra dengan sorot mata penuh penyesalan. Dan dalam hitungan detik, Rendra lenyap ke dalam kegelapan sumur. Semua suara mendadak menghilang. Angin berhenti bertiup. Sosok-sosok lain yang keluar dari sumur mulai menghilang satu persatu, berubah menjadi kabut hitam sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Aku masih terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pak Wiryo menatap sumur itu dengan wajah yang penuh kelelahan. Akhirnya, bisiknya pelan. Aku ingin bertanya apakah kutukan ini benar-benar sudah berakhir, tetapi sebelum aku sempat berbicara, sesuatu terjadi. Dari dalam sumur, terdengar suara terakhir. "Kami masih di sini." Aku merinding. Pak Wiryo menutup matanya, lalu menggumam pelan. "Kutukan ini tidak akan pernah hilang, tetapi untuk saat ini, kita sudah melakukan bagian kita." Aku menatap sumur itu untuk terakhir kalinya. Ada sesuatu yang masih mengintai di dalam sana. Dan aku tahu, kutukan Desa Pangguban belum benar-benar berakhir. Kutukan Desa Pangguban mungkin hanya sebuah legenda, atau mungkin kenyataan yang tersembunyi dari dunia kita. Namun, satu hal yang pasti, ada tempat-tempat yang lebih baik tidak pernah kita kunjungi. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini di MP3 Horor. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kalian masih berani mendengarkan.